Sahabat bola.com kembali lagi bersama gua Henry Wibowo di acara Bola Break, dan di edisi kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber favorit gua nih. Yaitu dengan Mas Muhammad Erlangga, Ketua Garuda Saudi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah kabar baik. Mas Henry gimana kabarnya? Iya, baik baik, Mas. Dan tadi sebelum kita membuka obrolan, Mas Herlangga lagi saking sibuknya lagi nyortir tiket untuk pertandingan timnas Indonesia lawan Arab nih ya. Lagi sibuk Iya, nih sekarang nih. Ya Mas, nih pertandingan timnas Indonesia tinggal menghitung hari lah ya nih ya, ronde keempat. Dan ini yang paling menarik, kemarin sempat ini ya, pekan lalu lah ya, sempat ngelihat Instagramnya Garuda Saudi. Garuda Saudi, terus ada himbauan buat fans timnas Indonesia agar tidak membeli tiket Arab Saudi, fans Arab Saudi itu backgroundnya seperti apa, Mas? Ada himbauan seperti itu, Mas? iya. Jadi backgroundnya sebenarnya kita tarik ke ronde 3 September tahun lalu ya. Nah, Eh, kan memang jatah tiket atau jatah supporter away untuk pertandingan di Arab Saudi untuk tim-tim away sesuai aturan AFC kan adalah 8%. Jadi tahun lalu hmm. pun begitu, sekitar 8, bahkan tahun lalu mungkin lebih banyak ya, 10%, sekitar 5 ribuan orang punya tiket. Tapi tahun lalu banyak dari uh, WNI atau pekerja migran Indonesia yang nggak dapat tiket di jatah Indonesia beli tiket di jatahnya Saudi. Karena itu tahun lalu itu security dan steward dari stadion ngelihat penonton yang datang dengan atribut Indonesia, mereka jadinya nggak peduli dengan seat number. Pas lagi masuk ke gate, dilihat mukanya Indonesia, bajunya Indonesia, atribut Indonesia, langsung dimasukin ke zona kotak yang tadinya hanya untuk 5.000 orang jadi beludak lah, jadi lebih dari 5.000, mungkin 6 ribuan orang lah. Oh, gitu. Nah, permasalahan yang terbesarnya adalah karena Hmm. membludak, akhirnya banyak dari sesama warga Indonesia tuh gesek-gesekan di stadion karena tempat Oh. duduknya ditempatin oleh orang yang bukan duduknya di situ. Dan karena mereka Hmm. ramean, mereka jadi lebih galak daripada orang yang berhak. Nah, itu masalah yang Oh. pertama. Nah, masalah yang Oh. kedua adalah karena terjadi banyak gesek-gesekan di lapangan, Oh. akhirnya security di stadion memutuskan untuk membuka zona seating yang sebenarnya diperuntukkan untuk supporter premium. Jadi orang-orang yang udah beli No. tiket premium akhirnya terbuang, diisi sama fans-fans Indonesia yang nggak dapat tempat duduk. Ya, jadinya itu Eh. cerita yang terjadi di tahun lalu. Nah, sekitar 2-3 minggu lalu ya mungkin ya udah hampir hampir 3 minggu pada saat kami Garuda Saudi main ke kantornya SAFF Hmm. untuk menanyakan soal izin atribut dan tiket. Itu kontaknya SAFF tuh menghimbau langsung kepada kami Garuda Saudi. Mereka Hmm. ingat banget kejadian yang tahun lalu. Dia bilang, ini Oh. kalian nggak boleh di-repeat nih, karena tahun lalu kalian nggak bisa diatur. Kalimatnya mereka kan gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, mereka bilang karena hal tersebut, mereka menawarkan tiket di-manage oleh PSSI. Jadi tiket yang biasanya kita Oh. beli lewat jalur online itu Oh. 100% diserahkan kepada PSSI gitu. Dan PSSI Oh. mengiyakan. Jadinya Hmm. makanya sempat ada pending kan tiket kita baru dapat Betul. kemarin hari Selasa berarti. Hari Oh. Senin dan Selasa kita baru dapat tiket officially untuk diperjualbelikan di 8% jatah tersebut. Nah, maaf panjang, kenapa kami dari Garuda Saudi bikin posting itu karena tiket dari Janda Indonesia baru keluar kemarin, sebelum-sebelumnya orang udah panik, panic buy. Oh. Jadi banyak orang yang Hmm. menyangka dan banyak juga yang beredar video-video, biasalah video hoax di Facebook dan TikTok Hmm. bilang tiket Indonesia habis. Ayo kita Oh. beli tiket Saudi. Nanti juga di stadion kita Nah. beli tiket yang cuma 7 rial yang paling murah, di stadion kita duduk paling bawah kok. Begitu Nah. ajakan-ajakan itu Oh. yang Sesat sebenarnya tuh, kan kita sesat. mau hindarin gitu ya. Iya, bener. Nah, kita mau hindarin, ternyata ternyata di media sosial banyak yang mengajak seperti itu dan banyak oknum-oknum dan Oh. banyak yang penyedia jasa open trip umroh dari Indonesia mereka beli tiket Saudi itu banyak sekali.
Makanya kita Oh. menghimbau dan ya berhasil atau tidaknya, alhamdulillahnya dari sekian banyak orang ada sekitar dari Saudi sendiri ya, lebih dari 1.000 orang yang setia. Akhirnya baru dapat tiket kemarin dan mereka karena setia menunggu, insya Allah 1.000 dari Garuda Arab Saudi akan duduk sesuai tiket yang diberikan, ditambah 3.000 di luar Garuda Saudi yang akan datang, yang sudah tiketnya itu akan sedang diorganisir oleh kita Garuda dari PSSI. Oh, berarti khusus untuk yang ronde keempat ini tiket langsung berhubungannya dengan PSSI berarti gitu Mas Erlangga ya? Iya, jadi tiket transaksinya sebenarnya langsung ke platform yang official. Oh, Jadi oh. transaksi pembayarannya pun tidak di-manage sama PSSI. Kan ada tuh berita, Ya. nggak tahu udah kedengeran apa enggak di Indonesia, tapi ada Hmm. berita miring, di tiket dimainin PSSI, ini tiket dimahalin. Kalau yang kami Eh, alami di sini, ini kan kami setiap hari ya Mas Henry ngobrol sama PSSI, sama orang kita Garuda soal tiket eh. ini. Setiap hari, karena kami push terus dan PSSI tanya ke kami gimana baiknya mekanisme yang enak. Ini PSSI ini purely hanya mengumpulkan data, memverifikasi Oh. apakah apakah yang pesan tiket itu satu warga Saudi, Hmm. dua memiliki visa valid ke Saudi, atau orang-orang dari negara tetangga yang bisa ke Saudi. Jadi Oh. form yang di kita Garuda adalah teman-teman akan mengupload bukti tersebut, Hmm. PSSI akan memverifikasi, kalau Oh. valid PSSI akan memberikan meneruskan data ini ke platform penjual tiket. Penjual tiket akan mengirim email langsung ke orang tersebut. Coba Oh. misalkan nih, Oh. contoh Mas Hmm. Henry masuk Hmm. ke kita Garuda, Hmm. masukin detail Mas Henry, upload Mas Henry punya visa untuk ke Saudi. PSSI cuman oke, okay, ini Valid validated. ya. Oh. PSSI akan forward langsung ke yang jual tiket. Yang jual tiket langsung ngirim email ke Mas Henry, ada link pembayaran. Mas Henry bayar, Oh. tiketnya langsung masuk ke Mas Henry. Jadi PSSI itu tidak tidak ada hubungannya sama duit sama sekali. Itu Oh. semua semua nggak ada yang dikirim transfer ke Indonesia, semua langsung ke website penjual tiket. PSSI cuma Oh. bantu biar ini nggak ada calo. Itu aja sih intinya. Oh, nah ini meluruskan kabar-kabar di luar juga nih berarti kan? Betul. Sebenarnya kan Eh, Pak Arya eh, mau coba jelasin ini ya. Tapi mungkin Pak Arya waktunya pendek atau gimana. Ya eh. detailnya sebenarnya seperti ini. Oh, tapi ini hanya berlaku untuk match timnas Indonesia lawan Arab Saudi ya, yang Indonesia lawan Irak. Betul. Oh iya kan? Karena makanya itu Betul. kemarin yang penjualan tiket justru Indonesia Irak duluan yang keluar daripada Indonesia Arab Saudi Betul. gitu kan? Iya, karena Iya, Indonesia sama Irak kan sesuai, karena dua-duanya tim away, iya. tamu lah kita. Kita dapat 50% dari stadion. Tapi Oh, 50% pun sama platformnya itu dikeluarnya dipirit-pirit, didikit-dikitin. Maksudnya bukan dikit, oh, maksudnya iya. dikasih batch. Batch pertama dijual Oh, 10.000 untuk Indonesia, 10.000 untuk Irak. Nanti kalau sudah oh, habis 10.000, mereka akan tambahin. Tambah lagi sepuluh hmm, ribu, tambah lagi 10.000. Dan per oh, 2 hari lalu saya cek, yang Indonesia aja belum habis 10.000. Baru sekitar 6 ribuan lah yang laku mungkin, atau 5.000 bahkan. Jadi oh. belum, jadi memang belum penuh juga. Iya, karena mungkin mau lihat hasil match lawan Arab Saudi dulu kali. Iya, dan atau memang tidak ada orang yang datang. Maksudnya Eh. maksudnya gini Mas Henry, Emang udah 10 ketakar lah jumlahnya segitu lah gitu ya. betul, 10.000 itu kan Ah, jumlah yang nggak sedikit Mas Henry. Itu betul, kan betul. stadion di Indonesia, mungkin stadion di mana? Di Tangerang, Persita. I- Itu kan Iya, 10.000, mungkin betul, ya. betul, betul, betul. Ya Ya itu kan banyak 10 Mas. 15 ribu lah something segitulah. Betul, sepuluh Iya. ribu, sepuluh Ah, ribu orang itu bukan orang yang sedikit. betul, betul. Dan WNI Indonesia di Saudi kan nggak semuanya bisa Betul. fleksibel ke stadion gitu. Iya, benar, benar, benar. Mas, next nih. Jadi apa namanya di obrolan kita sebelumnya kan Mas juga sempat ngomong ya yang di ronde ketiga pas ketemu Arab sempat sulit nih kayak mau masukin atribut segala macam ya kan. Dan sudah ada postingan juga dari Garuda Saudi bahwa di pertandingan nanti nggak ada korteo segala macam ya. Ya, Itu gimana Mas update-nya? Apakah tetap bisa bawa atribut ke dalam atau ada penyesuaian-penyesuaian lain nggak khusus untuk match lawan Arab Saudi nanti? iya, jadi untuk 2 match ronde 4 ini, kayak yang tadi saya bilang kan, kami sempat ke SIFF. Tujuannya adalah dua. Tujuan yang paling utama, tujuan tiket tuh bukan, sebenarnya bukan tujuan utama, karena tiket kita memang serahkan ke federasi, yaitu Hmm. PSSI. Tapi kebetulan terbahas. Nah, tujuan pertama adalah kita minta izin dari jauh-jauh hari. Itu kita sudah submit formnya. Jadi kalau di Arab Saudi ini
ada formulir yang untuk diisi, itu ada tiga tembusan Mas Henry. Tembusan Hmm. approval. Tembusan pertama adalah dari Saudi Federation, tembusan kedua dari AFC, tembusan ketiga dari Ministry of Interiornya Saudi, which is kayak Hmm. Departemen Dalam Negeri lah. Ya. Ha. Itu kayak hal-hal yang berbau politis atau tidak etis atau apapun itu harus ditembuskan oleh mereka. Nah, itu sengaja kita udah jauh-jauh hari karena berharap kita dapat approval. Sampai hari ini H-7 kita masih belum dapat respon dan itu kita Waduh. follow up Ah. terus. Kita follow up Ah. terus, berharap kita mendapatkan respon sampai nanti last minute last effort kita adalah kita akan minta tolong sama PSSI pada saat technical meeting. Tapi technical Hmm. meeting itu kan H-1 kick off ya. Iya Itu betul. terlalu mepet Oh, buat mepet kami kan. banget. Ya. Nah, jadi kami tetap berusaha di 7 hari ini mudah-mudahan dapat respon yang positif. Nah, karena alasan itu juga akhirnya kita meng-cancel tawaran dari teman-teman Sultan Desain untuk bikin TIFO, kita cancel. Karena Oh. karena kita kan takutnya mau bazir, Mas. Kita udah bikin Yo, Sultan betul. Desain udah bikin desain, kita Ah. udah ngeprint, udah cetak, totalnya nggak bisa dipasang, itu kita cancel. Jadi Hmm. kita untuk pertandingan roda 4 ini atribut sewajarnya aja. Atribut yang kita minta izin adalah dari Garuda Saudi sewajarnya, dari La Grande dan Ultras, dan beberapa bendera yang besar. Ya mudah-mudahan dengan minimal tapi bagus itu bisa lolos. Kita tetap berusaha. Hmm. Soalnya waktu terakhir Mas Ritan di ronde ketiga, saat itu bahkan udah dapat izin pun mau masuk, banyak ini juga kan, banyak halangannya juga Betul, sama security segala macam kan. betul. Bukan cuma ronde 3 di U17 pun seperti itu. Oh Jadi iya iya. jadi kita udah kita antisipasi lah, jangan sampai kita nyangkut di luar nggak bisa ke dalam. Resikonya adalah kalau kita nyangkut di luar karena atribut, ke dalam nanti kursi kita direbut oleh orang-orang yang tadi yang tidak berhak. Jadi tujuan kita adalah masuk secepat-cepatnya, amankan kursi kita, makanya kita punya campaign hashtag jangan curi kursi kami. Nanti dari Oh. 4.000 penonton yang mendapatkan tiket resmi, kita harap saling jaga, kita lihat sebelahnya, ada orang yang mau nempatin, tanya dengan baik-baik, tiket kamu mana? Kalau kamu Hmm. bukan duduk di sini, mohon cari tempat lain, jangan di tempat yang kami. Itu yang nanti kami coba tekankan buat teman-teman, 1.000 dari Garuda Saudi plus 3.000 yang di luar Garuda Saudi. Mudah-mudahan sama-sama strong lah, kita sama-sama saling jaga, jangan sampai tempat duduk kita di tempat orang gitu kan, diambil Oh orang. iya iya. Nah ini menarik juga nih. Semalam sebelum kita apa rekaman ini sempat ngobrol juga, Garuda Saudi dapat 1.000 tiket ya, Betul. dan sisanya dari non Garuda Saudi, dan itu nilainya cukup banyak juga tuh ya. Yang non Garuda Saudi itu kalau boleh ceritakan masuk dari mana aja tuh Mas, yang berarti yang selain 1.000 dari jatah Garuda Saudi itu ya? Iya, jadi kalau dari 1.000 yang bukan Garuda Saudi itu yang saya tahu ada tidak sampai dari 250 itu Garuda diaspora yang lain. Jadi ada Oh. dari tetangga Qatar, Bahrain, teman Hmm. kawan-kawan kami tercinta dari Bahrain, insya Allah akan ngirim 30 orang. Hmm. Dari UAE, Kuwait ada berapa. Hmm. Pokoknya total dari mereka itu yang dikumpulkan oleh teman-teman diaspora 200-an orang lah, nggak sampai 250. Jadi itu tidak terlalu Hmm. banyak. Dari Hmm. La Grande dan Ultras juga sekitar 30 in total atau sampai Hmm. 50, saya di nomornya kurang tahu. Nah, Hmm. yang lainnya adalah dialokasikan yang tadi di kita Garuda. Semua akan di-manage oleh PSSI. Bagaimana PSSI nanti Oh. menjualnya itu, tapi kalau yang kami bicarakan dengan Hmm. PSSI adalah Hmm. mohon prioritaskan WNI yang ada di Saudi. Makanya Oh ya ada ya. validasinya, adalah salah satu validasinya adalah Hmm. ID Hmm. residen kita. Residen Hmm. kita kalau Hmm. diupload berarti itu warga negara Indonesia di Arab Saudi, dan PSSI akan approve. Lanjutkan untuk Oke. pembelian tiket, insya Allah hari ini ya, hari Rabu, teman-teman yang sudah di-approve PSSI dapat link pembayaran insya Allah hari ini. Oh ya, jadi sebenarnya kalau yang terdata sendiri untuk sekarang ini ya, dari Garuda Saudi sama teman-teman dari Garuda Timur Tengah, Garuda Buana itu nggak nyampe 2.000 juga berarti ya Mas ya? Yang Mbak, terdata seribu lima nggak nyampe. ratus Ya 1.500 ya. 1.500 paling, yang Ah. lainnya memang kita ingin fair gitu. Kita fair tapi dalam artian bukan war tiket di platform yang utama. War kan berarti banyak kesempatan untuk calo beli tiket yang banyak, Ah. dijual 10 kali lipat harganya, dan itu yang sudah terjadi dengan tiket-tiket jatah Saudi itu dijualnya itu 10 kali lipat, Mas.
belinya 7 rial, Oh, 7 ah, rial itu kan kali 4.000 paling cuman berapa kan? iya betul. Dijualnya 50 rial. Dan banyak yang beli. Siapakah yang beli? Ya itu yang buka-buka jasa, jasa open trip sekalian umroh. Daripada Oh, mereka iya iya. jamaahnya nggak dapat tiket, dibeli gitu. Oh, iya iya. Bisnis juga jadinya ujung-ujungnya ya. Ya, tapi yang bisnisin itu kalau saya bukannya belain PSSI ya, tapi dari Hah? yang kami tahu yang bisnisin bukan PSSI, yang Betul betul. bisnisin ya mereka-mereka itu. Iya iya benar benar benar. Diputer lagi sama mereka ya. Betul. Nah ini kemarin sebenarnya teman juga ada yang nyoba tuh kemarin pas match Indonesia lawan Irak dia beli, dia kaget juga tuh harga tiketnya murah banget mas ya, nggak nyampe 100.000 ya. Betul. Dia ya ya ini kalau ngebandingin sama matchnya timnas di GBK, bak bumi dan langit lah nih. Itu Ya, kenapa tapi mas kan ya? Di, kan di kan sana kan di sana murah kenapa mas? ya enggak kan kalau di GBK kan harganya mungkin karena biaya ini operasional kamera kali Mas. Ya kita harus positive thinking. Tapi kalau untuk match Saudi Pro League pun segitu mas harga tiketnya. Iya, iya. Jadi untuk Oh, pertandingan roda 4 ini ah, ah. kebetulan lebih murah lagi dari biasanya karena sedang ada event Saudi National Day. Jadi memang lagi hari Oh, kemerdekaannya Saudi lah. Jadi memang ah, tiket itu semua didiskon sekitar 15% dari harga asli. Which is masih oh, murah. masih Yang paling murah. mahal itu yang paling mahal itu cuma 30 rial gitu. Oh, Itu alasannya kenapa mungkin apa ya? Mungkin karena animo menonton sepak bola di Saudi itu ah. tidak sebesar Indonesia. Oh Saya ya make bisa sense. kasih gitu. Ah. Maksudnya banyak dari warga Saudi culture-nya adalah menonton sepak bola di kafe, bukan di stadion. Oh Jadi ya itulah ya. mungkin kan mungkin untuk menarik massa supaya ramai-ramai datang ke stadion ya harga tiket dimurahkan gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, terus Mas, ini anjuran Mas buat teman-teman dari Garuda Saudi atau Garuda dari negara manapun yang menonton di match nanti di stadion apa Mas anjuran dari Mas lah sebagai ketua Garuda Saudi nanti. Karena kalau nggak salah juga ini ya ada larangan kayak ngumpul-ngumpul juga ya kan. Dan itu Betul, iya dan ya. itu mungkin sedikit tanda kutip sedikit ini ya apa kan kalau supporter Indonesia kan emang senengnya sebelum nonton masuk stadion ngumpul-ngumpul dulu. Ya, ini Iya, kayak iya, kayak berseberangan lah sama budayanya iya. supporter Indonesia tuh gimana Mas? Mungkin anjuran-anjurannya apa aja nih ntar sebelum masuk stadion? Iya, iya betul. Jadi ini insya Allah nanti di minggu-minggu ini kita akan bikin konten postingan apa yang paling penting apa yang dilarang ke dalam stadion, apa yang bisa kita himbau dilarang itu nanti itulah seperti basic-basicnya lah seperti power bank atau Hmm. jangan bawa minuman, jangan bawa ya yang hal vape atau korek gitu-gitu nanti gitu itu akan kita posting itu yang standar untuk ke stadion. Tapi memang untuk hal menuju ke pertandingan sebelum pertandingan memang kita jadi agak tensin sama Garuda Jepang gitu ya. Kita nggak bisa punya party sebelumnya kayak Oh Garuda ya Jepang. Garuda Garuda Jepang bagus tuh Terus waktu itu kan. ya kita itu Nah, abang-abang gitu di Garuda Jepang itu memang top banget deh, paling top deh tuh. ya ada ini kan Jadi jalan jalan bareng-bareng ke stadion tuh ya. Apa tuh bahasanya tuh apa tuh tuh waktu itu saya lupa tuh. Korteo, Yo iya Korteo. iya iya iya. Iya, jadi gini, kalau di Arab Saudi untuk berkumpul atau gathering itu tanpa izin itu nggak boleh. Maksudnya Hmm. dalam artian kita mau bikin party seperti Garuda Jepang kan ada party semalam sebelumnya itu kan itu nggak Oh. boleh. Itu kita harus punya izin dan kita nggak punya tempat. Kalaupun dapat tempat kita harus minta izin oleh polisi, izin keramaian. Itu Hmm. ya buang-buang tenaga lah, buang-buang waktu, pembenarannya segala macamnya itu harus tembusannya dari kedutaan harus bilang kalau ini adalah organisasi resmi panjang urusannya jadi mendingan nggak usah itu yang pertama jadi nggak ada. Yang kedua untuk seperti Corteo itu sebenarnya kami ingin tapi tidak bisanya terbentur selain keramaian tadi terbentur sama kontur stadion yang tidak memungkinkan jadi untuk Hmm. akses ke stadion itu tidak ada kendaraan umum selain taksi. Jadi nggak Oh. ada bus, tidak ada metro, jadi hanya taksi. Dan perimeter parkiran antara dari stadion dengan perimeter gerbang luar parkiran itu jauh sekali seperti GBK. Jadi Oh. dan gerbang yang luar itu baru akan dibuka 2-3 jam sebelum kick off. Jadi Hmm. tahun lalu yang kita alami adalah banyak dari PMI yang datang dengan bus terlalu cepat. Kick off kan tahun lalu jam 9 ya. Mereka Hmm. sudah datang dari jam 3, Waduh. 6 jam Oh. sebelumnya
tidak boleh masuk ke dalam stadion, alhasil panas-panasan di luar gerbang, nggak ada teduhan, nggak ada pohon, benar-benar Oh, di pinggir jalan, ratusan orang warga Indonesia duduk-duduk di samping, karena busnya juga udah pergi, iya, busnya nggak akan iya. nunggu, busnya nggak drop Ah, pergi lagi. Jadi hmm, paling himbauan kita adalah nggak usah datang terlalu cepat, datang aja 2-3 jam sebelum kick off, karena kalian nggak akan buang-buang waktu, datang sesuai waktu, datang parkir di dalam, mungkin kalau nanti akan ada korteo mungkin sudah di parkiran. Jadi nanti di hmm, depan gate parkiran kita akan kumpul teman-teman dari Garuda Saudi, teman-teman yang lain ikut aja bareng. Nanti kita nyanyi dulu sekitar hmm, 5 menit atau 10 menit sampai pintu dibuka, kita masuk dengan tertib masuk ke dalam gitu. Itu himbauannya dari itu aja sih. Sama hmm, buat teman-teman yang datang dari luar Arab Saudi untuk menginap, coba dicari penginapan yang dekat dengan stadion, hmm. install aplikasi untuk taksi seperti Uber. Di sini ada Uber Oh, atau ada aplikasi yang lokal punya untuk pulang karena game kan selesai tuh semua dua-duanya tengah malam ya. iya Itu betul. taksi akan sulit sekali, harga akan di Oh, markup. Jadi benar-benar oh, pertimbangkan kalau bisa carilah ada beberapa teman yang berangkat bareng dari Mekah berangkat bareng, dari Jeddah berangkat bareng, dari Madinah berangkat bareng, cari informasinya ada di grup kita di Garuda Saudi, berangkat bareng biar lebih aman. Itu sih paling oh, Mas. iya, 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 iyalah. Mas nih, jadi sekarang kita geser ke ini nih, prediksi ronde keempat nih menurut Mas Erlangga nih, timnas Indonesia pertama lawan Arab dan lawan Irak dan hanya ada juara grup yang bisa lolos langsung, runner up nanti masuk ke ronde 5 dan kalau menang pun harus ke playoff antar konfederasi itu perjuangannya bakal lebih berat lagi. Kalau menurut Mas gimana nih? Apa namanya? Perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat ini nih. Saya sampai saking sibuknya ngurusin tiket sampai nggak kepikiran dengan tim news dan nggak berani juga prediksi. Saya Eh, lebih mungkin kalau ditanya Mas Henry untuk yang ronde 3 kemarin ngasih berani lah ngasih prediksi. U17 berani ngasih prediksi. eh, Kalau ronde 4 kayaknya saya lebih berani harapan aja. eh. Tetap berharap kita bisa menang. Eh, karena karena ya Mas Henry kemarin kita lihat di pertandingan persahabatan bulan September kan kita gacornya kan memang lawan Taipei ya. Iya betul. Tapi lawan tim yang main low block kan Ya, kita nggak bisa nyetak gol. Kita betul. ya dependensi dengan Ole Romeni ini sangat terasa. Kita semua berharap Ole bisa main secepat-cepatnya biar bisa mencetak gol. Tapi gini, yang saya lihat di 2 pertandingan September adalah kita bermain dengan formasi 4 di belakang tuh, 4-3-3. Biasanya kan Hmm, tiga ya, empat betul, tiga tiga. betul. Dan terlihat coach Patrick mau mainnya malah possession football. Bisa dilihat tuh possession, high press. Hmm, Ini saya malah khawatir kalau main lawan Saudi seperti itu sama Irak. Maksud saya bukannya saya pesimis dengan timnas gitu, tapi kayaknya untuk menghadapi tim-tim sekelas dua tim ini kita lebih cocok main low block dan betul. dan counter. Jadi kalau misalkan kita kemarin punya waktu hanya 2 game, terus kita latihannya malah kita melatih yang seharusnya tidak, menurut saya tidak cocok untuk main melawan Saudi dan Irak, kok kayak mau bazir gitu. Kenapa kita Hmm, tidak melatih? Bukan ya kan hasil nggak terlalu penting ya kalau kalau match day yang kemarin itu betul. kan ya Uji coba. hasil iya kita kan lebih lebih coba main pattern play gitu kan. Karena saya yakin Saudi akan jor-joran mereka di kandang. Mereka akan nyerang terus. Dan saya lihat juga yang dipanggil adalah pemain-pemain yang notabene muda-muda. Jadi yang tua tuh lebih ke ya kayak yang senior Salim Dosari atau Muhammad Hmm, Kanu, tapi yang lain-lain tuh banyak yang muda, yang jebolan U23, yang mereka memang pemain yang larinya cepat-cepat gitu. hmm, Uh, saya khawatirnya kalau kita main terlalu tinggi, high press, malah dieksploit sama Salim Dosari dan kawan-kawan. Tapi itu kan kekhawatiran, mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan ya kita harapannya ya menang gitu. Jadi kalau yang saya harapin adalah menang lawan Saudi, skor berapa aja mungkin tipis 1-0 atau 2-0, tapi ya nanti lawan Irak seri. Kalau misalkan lawan Saudi seri atau kalah, agak agak pesimis sama Iraknya Mas kalau aku saya betul, mah. betul, betul, betul. Karena Irak tuh apa nggak bisa ditebak, kalau kalau saya lihat Iya. tuh nggak bisa ditebak.
Kalau Saudi itu masih bisa ditebak lah gitu lah. Kita masih bisa lihat pola permainan mereka. Ya. Jadi itu Jadi, lebih ke harapan. Jadi saya nggak bisa jawab prediksi mas. Nggak. Saya harapan. kesimpulannya jangan sampai main kayak di awal-awal pertandingan lawan Australia gitu ya. Intinya begitu ya. Oh iya, jangan ingat kita ini bukan KNVB tapi kita PSSI gitu kan. Ya walaupun pemainnya jebolan KNVB junior kan, kalau menurut saya kan kita ini PSSI gitu, Timnas Indonesia. Coba dilihatlah dengan skill, bukan skill ya, kemampuan dan juga nafas kan. Iya, Pemain-pemain betul. kita kan belum tentu nafasnya kuat di sini kan, main kencang dari awal kan. Betul. Dan apalagi mayoritas main di Eropa, main di kawasan Asia kan harus adaptasi lagi kan. Hmm. Dan katanya baru akan datang tanggal 6 benar ya? Betul, betul. Kalau nggak ada perubahan ya. Meskipun kayaknya Iya, sih infonya kan pesawat segala macem charter, tapi ya pasti kan proses adaptasi segala macam kan bakal ini ya. Bakal butuh iya, banget kan. iya, iya. Iya. Jadi intinya kemungkinan sebenarnya di atas kertas kita lebih bisa dapat poinnya lawan Arab Saudi ketimbang Irak gitu Mas ya. Iya, harapan terbesarnya malah kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Bisa jadi ada faktor mereka nafsu main sama kita jadi nggak sabar, seri Hmm. dan kalah kan? Mereka mereka akan main, wah kita harus bantai nih Indonesia nih. Nah itu yang saya pikir kenapa kita harusnya main bertahan dan counter attack. Mereka akan Iya. dari awal akan front foot kok. Mereka akan dari awal nyerang Betul. terus. Itu yang saya Hmm. pikir gitu. Cuman Iya. cuman ya mungkin mungkin juga mungkin Coach Patrick sama tim kepelatihannya memang bener-bener pinter. Dia sengaja September main nyerang padahal ketipu loh pas Oh lagi waktu dia ya. mainnya bertahan kan kita nggak Iya. tahu ya. Iya, iya. Kontra strategi ya sengaja ya biar bisa Iya, biar nggak kebaca ya. iya. Kita nggak tahu lah pokoknya harapan yang terbaik aja lah Mas Henry. Iya. Nanti bahas bahas pemain yang dipanggil nih Mas sedikit. Kan udah pemanggilan pemain di timnas Indonesia. Kalau menurut Mas siapa sih nama yang menurut Mas sebenarnya layak tapi nggak dipanggil di untuk ronde keempat ini? Kalau layak nggak dipanggil, sebenarnya kalau yang dipanggil fair sih. Kalau yang nggak dipanggil kan fair. Yang nggak dipanggil kan Hmm. kebanyakan pemain yang memang tidak ada menit bermain gitu kan ya. Dari Tuh. dari Rafael, Marcel klub aja juga kan masih nggak jelas gitu kan. Walaupun sudah terkontrak, tapi kan belum 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 bahkan kayaknya belum main sama sekali kan. Hmm. Itu kalau yang saya lihat. Memang cuman saya sangat disayangkan Marcel nggak berangkat karena saya udah nyiapin jersey namanya Marcel minta tanda tangan tapi dia nggak datang ya udahlah nanti aja kalau ketemu. Cuman Datang yang Mas, datang tapi mungkin nonton doang dia. ya nanti boleh boleh nginepnya di hotel saya boleh bareng-bareng. Ah, iya, iya, Ya, iya. jadi kalau yang saya sayangkan sebenarnya ya sayangkan sebenarnya kalau bisa sebenarnya ngasih ruang buat Arhan. Dalam Hmm. artian Arhan jadi senjata kita aja kalau udah kepepet ya udah masukin Arhan di menit 80, 85 lempar bola semua ke tengah gitu kan. Pemain Betul, kita betul. tinggi-tinggi ya. Iya, iya. Ya itu kan bisa dilihat dari Piala Asia yang waktu kita ikutan bareng-bareng nonton 2023 dan apa kalau udah kepepet Arhan lah solusinya gitu Ya, kan. iya benar, Eh, jadi benar. jadi Eh, maksud saya ya memang mungkin Arhan makan slot jadi makan slot pemain gitu kan iya. mungkin ada pertimbangan. Ah. Cuman cuman ya itu sih menurut saya Arhan ya kalau kalau yang lain fair sih. Fair Hmm. maksudnya kalaupun Coach Patrick mau manggil Arhan saya juga bingung siapa yang harus dikorbankan juga kan juga Betul, nggak. betul. Nah ini ya, Karena di posisinya nama-namanya juga nama-nama bagus semua kan. betul. Iya, iya. Mas, terakhir nih Mas, prediksi tentang starting line up lah lawan Arab Saudi nih. Menurut Mas, formasinya berapa? Terus yang main dari kiper sampai striker siapa aja nih Mas? Oh, aduh, kalau kiper berharap Emil Nah. karena jujur aja Emil eh, benar-benar melampaui ekspektasi kita semua ya. Kalau bisa Betul, dibilang betul. semua orang dan Martin Pes kayaknya sibuk banget tuh sama kegiatan di luar bola ya dia kalau dilihat. Dan tapi saya mikirin ini Mas Henry bukan ini travel time. Martin tuh kan jauh banget. Emil kan mungkin akan lebih cepat nyampe-nya ya. Jadi Oh lebih ya. fit lah harapannya. Dan back mungkin mungkin akan main 4-3-3 akan Nah. akhirnya akan dibawa roots total football itu ke timnas Indonesia mungkin di sekarang-sekarang ini. Jadi mungkin Hmm. 4-3-3 formasinya nggak terlalu beda sama lawan Lebanon lah. Hmm. Jay uh, uh, Rido pun mungkin cadangan kalau saya lihat ya. Rido mungkin cadangan. Saya berharap di James main dari awal. Saya nggak bisa nyebutin semuanya sih ya. Di James saya berharap Eliano lagi bagus mainnya. Dan mungkin Ole
mungkin kelihatannya cuma 15 menit kalau saya prediksi, Mas. Mungkin Milano Hmm, yang akan main lebih banyak gitu. iya iya. Iya, ya itu sih maksudnya saya nggak bisa nyebut starting eleven karena jujur aja kalau kalau saya bukan seperti Bapak Coach apa Coach Justin yang nontonnya katanya cuma nonton Serie A nggak nonton Liga 1. Saya nonton Liga 1 nggak nonton di Belanda kan nonton Belanda nggak nonton Liga 1. Kalau saya Ah, kebalik nonton Liga 1 Premier League tapi nggak nonton Belanda. Jadi saya nggak tahu pemain-pemain timnas yang ada di Belanda lagi kayak gimana formnya. Saya taunya yang di Liga 1 aja gitu. oh iya Maksudnya iya. kayak kayak Tom Hay ya kayaknya sih mungkin nggak main kalau dilihat emang kemarin mungkin Joey yang akan main kalau menurut saya Hmm, gitu ya untuk iya di iya. posisi jangkar ya. Ya Iya itu iya. sih. Iya. Ya mungkin siapapun yang diturunkan kita sama-sama berharap lah timnas Indonesia Betul, bisa betul. lolos Piala Dunia karena nih sepanjang sejarah mungkin inilah yang paling dekat lah kita ya dengan Piala Dunia. Karena meskipun Insya kita Allah. pernah lolos Piala Dunia tapi kan waktu itu mainnya masih pakai nama Hindia Belanda kan itu udah Gaci, nggak iya dihitung itu. nenek moyang kita lah itu yang main kan. Mainnya juga nyeker kan nggak pakai sepatu jadi nggak dihitung lah. Iya. Oke Mas Erlangga, terima kasih nih atas waktunya berbincang dengan bola.com dan semoga sukses sampai hari H pertandingan karena pasti bakal super sibuk dan siap-siap tiap hari dapat callingan dari media nih buat buat on air nih. Nanti nanti insya Allah untuk media-media berikutnya ke hari-hari yang mepet-mepet mungkin akan diwakilkan oleh teman saya atau Mbak Fitri Karlina yang sudah menjadi member udah anggota resmi Garuda Saudi. Jadi mungkin Oke, sahabat bola.com, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saksikan terus YouTube dari bola.com karena tentunya bakal sangat menarik apalagi timnas Indonesia akan segera bermain. Dadah, ciao.